Siapkan hati kita. Kita fokus untuk mempersembahkan yang terbaik. Hati dan pikiran kita taklukkan semuanya. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan, pembelaan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan rancangkan dan terus genapi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami, iman kami, kasih kami untuk mempersembahkan pujian, pengagungan, dan penyembahan kepadamu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau Allah mengurapi kami, yang mengampuni akan segala kekurangan, kelalaian, sikap tingkah laku kami, dan biarlah kami layak untuk memuji menyembah Engkau Allah yang kudus. Kami mohon Tuhan mengurapi kami semuanya. Juga memberkati jaringan yang kami pakai, agar semua berada dalam kekuasaan Tuhan, dan kami semuanya boleh leluasa untuk memuji menyembah Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan juga boleh melawat semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam segala situasi, keadaan, apapun yang mereka hadapi. Biarlah hati mereka terus memuji dan menyembah Tuhan. Terus kuat dalam kekuatan kuasa-Mu, sehingga tidak ada yang lemah, tetapi semuanya semakin kuat dan semakin mencintai Tuhan, semakin rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan persekutuan kami dari awal sampai selesainya di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan-Mu. Hidupku ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia.
menyembuhkan
Aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus untuk pimpinan-Mu di dalam pujian penyembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah terus untuk memberkati roh, jiwa, dan tubuh kami untuk tetap berada dalam hadirat-Mu, merindukan Tuhan dalam segala situasi keadaan hidup kami. Makasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, kesediaan Jehovah untuk pimpin di dalam doa. Kasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih. Kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami tetap percaya Engkau Tuhan kami. Allah kami, Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Malam hari ini kami boleh ada. Kami boleh bersama-sama. Walaupun hanya lewat Zoom. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami bawa semua jemaat GPPS Palu ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami rindu biar kasih karunia-Mu senantiasa turun atas semua jemaat yang ada. Terlebih pada setiap hari Minggu, ibadah Minggu pagi. Dalam setiap minggu, Tuhan biar setiap jemaat boleh mengambil langkah dan boleh senantiasa tetap setia di dalam ibadah pada pagi hari. Tuhan, setiap kekuatan yang bukan daripadamu, Tuhan, yang menghalangi jemaat yang sebenarnya bisa untuk ibadah pagi, tapi malas untuk ibadah pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, ikatan kami patahkan, menghancurkan semuanya. Berkarya terus Tuhan, roh malas yang menghalang-halangi mereka, roh duniawi lewat medsos, di dalam nama Tuhan Yesus. Ikatan kami patahkan, dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan semuanya. Bawa semua jemaat Tuhan untuk kembali tetap setia di dalam ibadah pagi. Mereka yang tidak bisa ibadah pagi yang mengikuti lewat online, Tuhan juga pimpin mereka agar mereka boleh duduk dengan diam dan sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu lewat ibadah pagi, lewat pemberitaan firman yang disampaikan pada setiap pada hari Minggu pagi. Tuhan, biar firman-Mu yang disampaikan pada setiap hari Minggu pagi boleh menjamah setiap telinga yang mendengarkan, yang duduk di tempat ibadah, yang ada di rumah Tuhan. Tuhan berkati, biar sungguh-sungguh setiap kebenaran ini boleh memberikan kekuatan pada setiap telinga yang mendengar, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang punya masalah, menyembuhkan setiap mereka yang dalam keadaan sakit. Dan semua juga yang melayani di pelayanan, mereka yang ada di pelayan altar Tuhan juga, Tuhan pimpin mereka agar mereka tetap dapat menjaga kehidupan pribadi mereka. Mereka tetap dapat menjaga kehidupan persekutuan mereka dengan Tuhan, agar sungguh-sungguh setiap pujian yang dinaikkan boleh membawa setiap anak, setiap jemaat yang hadir boleh menikmati akan kehadiran-Mu, dan boleh membawa setiap jemaat yang hadir boleh sungguh-sungguh diberkati dengan setiap puji-pujian yang dinaikkan pada setiap pagi hari. Pemain musik juga Tuhan pimpin mereka agar mereka tidak memainkan alat musik dengan kemampuan mereka sendiri, tapi mereka boleh bersandar dalam tuntunan Roh Kudus memainkan setiap alat musik. Pemain tamburin juga Tuhan urapi agar setiap gerakan yang mereka lakukan senantiasa dalam tuntunan Tuhan, dan bahwa hadirat Tuhan turun, dan setiap apa yang dilakukan dalam ibadah pada setiap hari Minggu pagi boleh sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap ibadah sekolah minggu juga Tuhan pimpin pada sore hari. Tuhan ingatkan agar semua orang-orang tua mempersiapkan anak-anak mereka pada sore hari untuk duduk mendengarkan firman-Mu pada jam 4 sore. Tuhan juga berikan kemampuan kepada anak-anak ini, walaupun dalam pengertian mereka yang masih terbatas, mereka dapat mengenal akan seluruh kebenaran firman. Pengurapan-Mu juga atas semua guru-guru sekolah minggu, dengan hikmat yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, untuk dapat memberitakan kebenaran kepada setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk semua kategorial yang ada. Tuhan juga pimpin agar semua dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Tuhan, rancangan-rancangan daripada roh duniawi yang akan menghalangi, mengganggu pada setiap kategorial yang ada sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan semua malas-malas untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semuanya. Berikan kesukaan pada semua jemaat untuk senantiasa rindu akan hadirat Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar di setiap kategorial yang ada semua dapat menikmati akan kehadiran-Mu, dan tidak ada satupun kategorial yang dapat mengikuti kategorial tidak kembali dengan tidak menikmati akan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kaum bapa yang ada, secara khusus untuk kaum bapa yang ada dalam jemaat GBPS Palu. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mereka adalah kepala keluarga dan mereka adalah imam di dalam keluarga. Tuhan, pimpin mereka agar mereka juga tetap dapat menjaga kehidupan rohani mereka, persekutuan mereka dengan Tuhan, agar setiap keluarga, rumah tangga yang ada dalam jemaat GBPS Palu boleh senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan, agar semua anggota keluarga daripada jemaat yang ada senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga pimpin setiap kepala keluarga ini saat mereka berusaha, saat mereka menjalankan pekerjaan mereka di bidang usaha apapun, dengan agar mereka tetap bersandar dan berharap pada Tuhan, mereka melakukannya seperti apa yang Kau inginkan. Tuhan, setiap kebiasaan buruk mungkin yang menguasai daripada kaum bapa ini membuat mereka mengerjakan pekerjaan mereka tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, jamah mereka agar mereka juga boleh senantiasa taat melakukan menurut tuntunan Tuhan, agar apapun yang dikerjakan dalam usaha mereka
boleh menerima berkat yang daripadamu. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua usaha rumahan yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah masing-masing, apa itu ke pembuat kue, jualan makanan atau penjahit atau apa saja Tuhan yang dilakukan oleh semua ibu-ibu dalam usaha rumahan. Tuhan juga berkati, berikan kemampuan untuk dapat mengelola dengan baik. Juga Tuhan agar apa yang dikelola itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk dapat memberikan pekerjaan pada tetangga-tetangga, bahkan memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua yang mencari ataupun mencari nafkah di pertanian atau di perkebunan di mana saja Tuhan juga berkati agar apa saja yang dikelola yang ada di alam ini Tuhan berkati semuanya untuk kesejahteraan kehidupan daripada setiap anak-anakmu yang ada di dalam jemaat. Dan tidak ada satupun jemaat yang nganggur, tidak satupun jemaat yang tidak punya pekerjaan, semua mendapat pekerjaan. Kami berdoa untuk pengusaha yang ada di dalam jemaat, Tuhan juga berkati. Tuhan, mereka mungkin yang sudah kekurangan dana, Tuhan juga tolong campur tangan agar mereka dapat mendapatkan kembali dana tambahan. Tuhan, mereka yang sudah mungkin mulai bangkrut, Tuhan tolong mereka agar mereka juga dapat kembali berusaha dengan baik. Tuhan juga pimpin agar semua pengusaha yang ada dalam jemaat boleh dapat saling membantu, saling menopang dan juga saling memberikan nasihat pada satu yang lain agar semua pengusaha yang ada di dalam jemaat dapat kembali bangkit dan kembali mengelola usaha mereka dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berdoa juga untuk semua jemaat yang senantiasa berpartisipasi di dalam pembangunan rumah ibadah. Tuhan tolong agar tetap berpartisipasi dengan baik sesuai dengan apa yang telah Tuhan taruhkan. Dan juga Tuhan berkati setiap mereka yang senantiasa berpartisipasi ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua tukang-tukang yang ada, yang sedang membangun gereja. Tuhan, berikan mereka rasa takut akan Engkau Tuhan, agar mereka juga dapat melakukan dengan agar apapun yang mereka kerjakan di dalam pembangunan ini semuanya mendapat hasil yang maksimal. Tuhan juga tolong, Tuhan juga jamah biar kasih karunia-Mu turun sementara mereka bekerja di bangunan ini. Mereka juga dapat kesempatan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berdoa juga untuk tanah yang ada di sebelah itu, Tuhan juga berkarya pada mereka yang punya tanah agar mereka memberikan harga yang pas, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Satu hal lagi yang kami inginkan Tuhan, biar kasih karunia-Mu Tuhan turun atas pemilik tanah ini, agar mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pas setiap penghalang-penghalang yang akan menghalangi lewat manusia atau lewat apapun yang menghalangi tanah ini untuk dijual kepada gereja, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk cuaca yang ada saat ini. Biar Tuhan tolong campur tangan pengendalian daripada Tuhan atas cuaca ini. Semua yang bukan daripada Tuhan yang mengganggu cuaca yang sehingga terjadi bencana, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan alam, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan hancurkan semuanya. Biar cuaca alam yang ada di atas kami ada di dalam pengendalian-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah yang ada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tuhan, satukan mereka dari gubernur sampai pada tingkat desa yang sekalipun. Tuhan, satukan hati mereka untuk dapat bekerja dengan baik, membawa masyarakat yang ada di Kota Palu dalam hidup dalam sejahtera, hidup dalam takut akan Tuhan, dan juga untuk dapat saling menerima satu dengan yang lain. Tuhan juga bawa semua pemerintah yang ada di Kota Palu dan sekitarnya untuk hidup jujur, hidup berdasarkan Pancasila, dan juga membawa semua masyarakat yang ada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya tidak membedakan satu dengan yang lain. Kami berdoa juga untuk semua pemuka agama yang ada di seluruh wilayah Kota Palu, agar senantiasa membimbing umat-umatnya menjadi umat yang senantiasa takut akan Tuhan, umat yang senantiasa tidak membedakan satu dengan yang lain, umat yang senantiasa menjadi pembawa damai di atas seluruh wilayah Kota Palu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk semua guru-guru Kristen yang ada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tuhan juga berikan mereka rasa takut akan Engkau, agar apapun yang mereka ajarkan kepada semua murid-murid mereka adalah kebenaran yang sesungguhnya. Mereka yang belum lahir baru, Tuhan jamah agar guru-guru ini belum menjadi orang yang lahir baru, orang yang mengenal kebenaran firman, agar setiap kata mereka, setiap pelajaran yang mereka berikan adalah kebenaran yang sejati. Setiap intimidasi yang menghalangi mereka untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semuanya. Kami berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada, hamba-hamba Tuhan GBPS yang ada di Sulteng. Tuhan, kami
berdoa agar mereka boleh tetap mempertahankan panggilan mereka masing-masing, setia dalam panggilan mereka masing-masing. Mereka sebagai gembala dan mereka sebagai penginjil, Tuhan pimpin mereka agar mereka tetap hidup dalam pengurapan yang daripadamu, agar setiap kebenaran yang mereka sampaikan membawa setiap yang mendengar untuk membawa setiap yang mendengar mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua mereka yang saat ini sedang melayani di suku-suku terasing, suku terabaikan. Tuhan juga berikan mereka kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat melayani suku-suku terasing ini, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Tuhan juga pimpin mereka, berikan mereka kemampuan untuk berbahasa dengan bahasa suku, dan juga berikan mereka kemampuan dengan kekuatan kesehatan tubuh dapat melakukan pelayanan mereka dengan maksimal untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga tolong agar ada Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa suku-suku yang terabaikan, dan juga film dalam bahasa suku-suku yang terabaikan ini, agar mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia boleh mengenal dan juga menerima akan Engkau lewat Alkitab yang bukan berbahasa Indonesia. Juga film, Tuhan juga tolong Tuhan, agar mereka yang tidak bisa membaca, mereka juga dapat mengenal Engkau lewat cerita daripada film yang berbahasa daripada suku ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk aparat keamanan yang ada di seluruh Sulawesi Tengah. Tuhan juga pimpin mereka dari TNI, Polri, BIN, Densus 88, satukan hati mereka dapat bekerja dengan baik untuk mengadakan pengamanan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Dan kami berdoa juga untuk aparat keamanan yang saat ini sedang menjaga-jaga di daerah wilayah Poso menghadapi teroris. Tuhan juga berikan mereka tetap kekuatan, kesehatan, berikan mereka kemampuan untuk dapat mengetahui setiap siasat dan rencana-rencana yang terselubung daripada teroris ini. Tuhan juga kami berdoa untuk semua teroris yang ada, Tuhan jamah mereka, berikan kesempatan kepada mereka untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan cara-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang kaya yang ada tinggal di sekitar kami. Tuhan lawat mereka satu persatu, lawat mereka Tuhan dengan cara-Mu, berbicara kepada mereka dengan cara-Mu Tuhan, saat mereka membaca kitab mereka, saat mereka berdoa, saat mereka melihat-lihat di medsos, ataupun saat mereka menghadapi segala situasi yang ada sekitar mereka. Nyatakan diri-Mu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan juga kirim orang-orang percaya yang ada di sekitar kami. Tuhan, pimpin juga kami untuk dapat memperkenalkan Kristus pada mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua masyarakat yang ada di wilayah Kota Palu. Tuhan juga berikan kesadaran untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Tuhan juga berkati para nakes yang ada yang melayani pasien-pasien. Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan tubuh, perlindungan yang daripada-Mu, daripada segala sakit penyakit. Tuhan juga berkati setiap obat yang dipakai, berkati setiap vitamin yang dipakai untuk menyembuhkan setiap pasien. Demikian juga dengan vaksin yang dipakai. Tuhan, suci kuduskan dengan kuasa darah-Mu, agar semuanya dapat menambah imun masyarakat yang divaksin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mohon kalau ada yang bisa supaya buka kamera, supaya saya bisa melihat dan berinteraksi dengan saudara, melihat senyum saudara. Gimana senyumnya? Manis semua? Nah, puji Tuhan. Oke, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita malam ini, ya tadi saya diberikan satu tema yang saya percaya bahwa inilah yang Tuhan ingin selalu ada di dalam hidup kita, dalam segala situasi dan keadaan, yaitu menjadi pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kalau kita melihat situasi keadaan yang terjadi saat ini, ya mungkin banyak yang punya alasan untuk tidak melakukannya dengan alasan sedang lagi dalam pergumulan, sedang lagi memikirkan, serius memikirkan apa yang akan dikerjakan, bagaimana mempertahankan atau menjalani hidup. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa hal ini dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki jiwa yang unggul, ya roh yang unggul,
Ya, artinya kekuatan itu harus tidak boleh kita tidak boleh lemah atau kita tidak boleh biarkan diri kita mengalami kekeringan atau kekosongan atau situasi yang bisa membuat kita tawar, ataupun juga kalau kita lihat bahwa ada hal yang saya pikir itu hal yang biasa tentang orang yang mengalami dehidrasi, itu rupanya itu karena kekurangan cairan di dalam tubuhnya. Ya, jadi kalau di dalam jiwa kita juga tidak boleh mengalami kekeringan atau terjadinya satu keadaan dehidrasi atau juga kekurangan sukacita, kekurangan damai sejahtera, kekurangan kegembiraan, tetapi kita harus berusaha untuk memupuk dan untuk menjaga situasi keadaan jiwa kita, roh kita. Ya, saya tahu bahwa di dalam tubuh kita, saudara, ada banyak hal-hal yang sudah diajarkan kepada kita, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami bukan hanya positif, tetapi juga dalam segala hal, dalam perawatan fisik kita, tubuh kita, wajah kita, rambut kita, kita selalu berusaha tampil yang terbaik, maksimal, cantik, ganteng, sehat apalagi. Nah, itu tidak salah karena kita juga harus merawat bait Allah. Nah, tapi juga saudara jangan lupa juga dengan kesehatan, dengan situasi keadaan yang ada di dalam jiwa kita dan di dalam roh kita. Ya, itu sangat mempengaruhi segala aspek hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu teringat dengan adanya satu kata-kata motivasi yang Mami Jeden atau Saudari Lea dulu pernah katakan tentang kita harus menguatkan diri kita sendiri. Ya, seperti kalau kita melihat kisah tentang perempuan yang mengalami pendarahan itu, ketika dia dalam keadaan situasi yang sangat amat berat. Kalau kita perhatikan, ketika saya merenungkan hal itu, saya berpikir juga, apakah tidak ada keluarganya, apakah tidak ada teman dekatnya, atau apakah murid-murid Yesus atau orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu tidak jatuh belas kasihan melihat dia punya situasi, keadaan, dan pergumulan, atau pasti adalah orang yang mengenal dia. Kok tidak seperti apa yang dialami oleh orang sakit yang diusung oleh 4 orang itu dan kemudian diturunkan dari atap, di mana ada orang-orang yang peduli dengan dia, tetapi situasi keadaan yang di sekitarnya itu walaupun tidak peduli dengan dia, tetapi dia berjuang. Nah, ini saudara yang selalu saya ingat, dia berjuang bagaimana dia menguatkan dirinya, menguatkan hatinya, menyemangati dirinya untuk bergumul bagaimana caranya dia mencapai ujung jumba Yesus untuk dipegang. Nah, itu adalah situasi keadaan yang kita sedang hadapi saat ini. Apalagi saudara, kalau saudara mungkin mengalami, saya lihat bahwa ada banyak yang mengalami isoman dengan adanya Omikron saat ini, tetapi saudara, kita terisolasi dari yang lain, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Ya, saya juga lalu saudara sempat mengalaminya 10 hari. Saya di rumah, saya keluar dari kamar aja saya dimarah. Jadi, kenapa berkeliaran? Jadi harus di dalam kamar. Kenapa? Karena ada anak-anak di rumah, ya ada suami, dan kemudian bagaimana caranya supaya saya juga harus menjaga mereka, jangan sampai terimportasi, jangan sampai tertransfer. Jadi ya puji Tuhan, ya semuanya boleh menjalani dengan baik, dan juga ada yang juga yang tidak tercemar, tetapi itu adalah satu pengalaman iman yang Tuhan izinkan terjadi dan juga membawa saya untuk bisa belajar situasi keadaan juga yang mungkin orang lain sedang hadapi atau pernah alami. Bagaimana harus berjuang sendiri, bagaimana harus berusaha untuk menjaga hati, apalagi itu berpengaruh dengan imun, berpengaruh dengan kesehatan. Ya, barusan dalam minggu
ini atau minggu kemarin saya membaca satu buletin, ada satu cerita dikatakan bahwa saat ini ya selain daripada COVID, bahwa ketika mengadakan survei dia mendapatkan bahwa 80% kematian terjadi karena stres. Iya. Saya pernah mendengar dari survei atau dari Tante Medi tentang suatu penelitian yang dilakukan oleh kedokteran, mengatakan bahwa di dalam tubuh kita penyakit itu disebabkan 80% penyakit yang terjadi di dalam tubuh kita itu karena stres, karena kejiwaan, karena ada gangguan kekhawatiran, karena ada kegelisahan. Ya, yang 20% itu terjadi karena hal-hal alamiah. Ya, dan kita melihat bahwa ini berarti kita harus mengamati dan juga harus memeriksa, mengintrospeksi diri kita dan juga menjaganya dengan hasil daripada apa yang kita evaluasi dengan diri kita. Itulah sebabnya saudara, saya bingung karena tadi sempat saya mempersiapkan hal lain, tetapi tiba-tiba berubah ketika saya sampai di rumah. Saya kemudian ambil pulpen, Tuhan, saya tadi di kantor sempat sejenak atau sempat berpikir tentang ini yang akan saya sampaikan, tapi kemudian saya ditaruhkan untuk menyerukan kepada jemaat supaya meningkatkan pujian dan penyembahan itu di dalam diri masing-masing. Ya, pujian dan penyembahan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, karena itu sangat besar dampak dan pengaruhnya. Iya, jadi itu adalah satu pesan yang saya sampaikan kepada kita semuanya supaya kita boleh berusaha berjuang untuk membawa diri kita, membawa hati kita, membawa jiwa kita limpah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan puji-pujian kepada Allah. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, dikatakan jiwaku. Bukan orang lain yang berkata kepada kita, tetapi kita yang berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu dasar daripada kita memuji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan sampai 5 dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah, saudara, ini adalah usaha dari dalam diri kita. Bagaimana kita tetap berada di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Di dalam segala waktu. Di dalam modul 4 kita boleh belajar tentang bagaimana pribadi orang-orang yang ditebus, orang-orang atau anak-anak Tuhan itu hidup harus penuh dengan pujian dan penyembahan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan, untuk tidak bersyukur, untuk tidak meninggikan nama Tuhan. Ya, jadi saudara, di dalam ayat-ayat ini ada satu perjuangan dan ada satu usaha yang harus kita bangun, yang harus kita biasakan, yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Ya, bagaimana kita menyemangati diri kita, bagaimana kita membawa pikiran kita, perasaan kita, dan juga emosi kita untuk berada di dalam hadirat Allah, di dalam pujian kepada Tuhan. Nah, jadi sebenarnya tanpa ada ayat yang menjelaskan tentang ayat 3 dan ayat 4,
tepat. Kita sudah mengerti mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ya kan? Tetapi supaya lebih jelas lagi, supaya lebih terinci lagi, karena dikatakan jangan lupakan segala kebaikannya. Rupanya kalau kita mulai malas memuji dan menyembah Tuhan, berarti kita sedang lupa. Kita mungkin mulai lagi lalai atau mulai lagi tidak ingat dengan segala apa yang Tuhan sudah lakukan. Rupanya kalau kita sedang khawatir, berarti kita sedang lagi lupa dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Kalau kita juga mulai lagi malas untuk berdoa, menyembah Tuhan, beribadah, rupanya kita ini lagi mulai terganggu dengan segala situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, supaya kita tetap supaya kita tetap berada di dalam kekuatan, kuasa, dan connect dengan Tuhan, maka kita harus bangun diri kita, iman kita, jiwa kita, untuk paksakan untuk selalu memuji, menyembah Tuhan. Saudara, masih ingat dengan apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 24 ayat 5? Sementara jiwaku gundah gulana. Nah, sementara berada di dalam pergumulan, sementara berada di dalam sakit, sementara berada di dalam kekurangan, sementara berada di dalam perjuangan. Saudara, kalau lihat di situ, mari saudara, supaya saudara ingat, bahkan jangan, kalau perlu saudara catat baik-baik dan kemudian lakukan setiap hari di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Bahkan sebenarnya ada berapa ayat di situ, saudara. Mazmur di dalam Mazmur pasal 24 yang dikatakan sementara jiwaku gundah gulana. Ya, saya sudah tulis rupanya tak salah. Kayaknya Mazmur 42, Kak Mil. Oh ya, 42 ya, sorry. Saya ya, Mazmur 42 ayat yang ke-3 ya, ada yang ke-5. Iya. Oh, ada berapa ayat sebenarnya, tetapi kita lihat dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-5, inilah yang hendak kuingat. Ya, dalam ayat yang ke-4, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah, itu adalah membawa, berjuang untuk tetap stabil, untuk tetap memiliki stamina rohani yang kuat. Jangan sampai saudara salahkan dengan situasi keadaan. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan gembala saudara. Jangan salahkan orang tua saudara, keluarga saudara. Dengan situasi keadaan yang mungkin suatu saat terjadi hal-hal yang tidak mengenakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi dikatakan bahwa kitalah yang bertanggung jawab dengan keadaan rohani kita, dengan keadaan jiwa kita, bahkan dalam kesehatan kita, tubuh kita, kita bertanggung jawab. Nah, dikatakan bahwa ini ada satu pelajaran yang diberikan kepada kita. Sementara, bukan nanti setelah selesai saya berjuang atau setelah selesai saya di dalam pergumulan, di dalam keadaan yang sakit, yang lemah. Tetapi dikatakan sementara, saat sedang terjadi, ada pergumulan, ada masalah. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Nah, bukan hanya berjalan biasa, tetapi dia katakan
mendahului mereka, berarti tidak santai, mungkin bahkan disertai dengan lari bagaimana, saudara. Makanya saya selalu ingat dengan perempuan yang mengalami pendarahan itu, saudara, bisa saja dimaklumi atau mungkin ya saya tidak bisa kasihan soalnya saya sakit, saya begitu, tapi dikatakan dia berjuang, dia berusaha bagaimana caranya saya mencapai, saya memegang, saya menjamah ujung jumbai daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, sekali lagi, tanggung jawab itu ada pada kita dengan situasi keadaan yang ada di dalam rohani kita, dengan kondisi rohani kita, atau apapun yang ada di dalam roh kita atau jiwa kita. Jadi mari saudara, ini adalah satu sikap yang harus kita lakukan, kerjakan. Sementara tetapi saya berusaha untuk berjuang, saya berusaha untuk menguatkan diriku, saya berusaha untuk menaikkan pujian dengan Tuhan. Ketika kita sedang memuji Tuhan, apa yang terjadi? Firman Allah berkata ketika kita sedang memuji Tuhan, Allah bertahta di atas puji-pujian. Ya kan? Dan ketika Allah bertahta, dia tidak hanya bertahta kemudian melihat atau menonton, atau kemudian dia mulai, oh kasihan kamu. Tetapi dikatakan pasti sesuatu terjadi. Satu pengalaman, saya belum mulai, kemudian saya ketemu dengan Tante Tini, saya katakan begini, aduh saya punya kepala ini sakit sekali, Leh. Sakit, dari pagi saya rasakan sakit. Terus tiba-tiba kemudian Tante Tini berkata, itu masuk angin kemungkinan. Nah, saya ingat, saya katakan iya betul. Tadi malam saya tidur, saya punya kepala itu saya taruh di apa? Saya balik di kepala saya itu saya taruh di kaki, justru saya putar badan saya, dan itu pas kena tembak daripada AC, sehingga ketika saya bangun, saya rasa sakit sekali. Saya bisa pegang, saya urut-urut, saya bilang mau siram dengan kutus-kutus atau minyak gosok atau apa, tapi belum sempat saya gosok, saya ke revival, saya pegang. Tapi ketika baru masuk di dalam pujian, saudara, baru mulai, itu tiba-tiba hilang. Sampai waktu saya selesai, saya langsung bilang sama Tante Tini, saya langsung bersaksi sama Tante Tini. Tante Tini, tadi saya bilang tuh kepala saya sakit tuh, tapi begitu saya masuk di dalam pujian, begitu masuk dalam doa, langsung hilang, langsung enak saya rasa. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu ketika bertahta di atas puji-pujian akan mengetahui apa yang ada di dalam dasar hati kita. Sementara kita memuji menyembah Tuhan, kita tidak sedang berdoa untuk meminta-minta, tapi kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Allah yang datang melawat bertahta itu akan langsung berurusan dengan apa yang menjadi pergumulan kita, akan apa yang menjadi masalah kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita ketika kita datang dengan penuh kerinduan, kita datang dengan penuh rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan membiarkan kita pulang seperti ketika kita datang. Membawa kembali masalah-masalah yang ada di dalam hati kita, akan memberikan kelegaan, akan memberikan sentosa, akan memberikan kepada kita jawaban atas apa yang kita alami. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam pujian ada kuasa, ada lawatan Allah. Roh kita, jiwa kita akan senantiasa terberkati dengan puji-pujian yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, sementara hati kita gundah gulana. Justru itu namanya korban, dan justru di situ Allah simpati. Ini anak-anakku ini dalam keadaan seperti ini, tapi dia berusaha untuk menyenangkan hatiku. Dia berusaha untuk memuji dan menyembah aku. Padahal dia dalam keadaan seperti ini, itu baunya harum, dikatakan itu yang menjadi korban. Itu kualitasnya, saudara, beda dengan ketika kita dalam keadaan yang memungkinkan, ketika dalam keadaan kelimpahan, ketika kita dalam keadaan yang
senang atau dalam keadaan yang menyenangkan, kemudian kita memuji dan menyembah Tuhan, itu beda ketika kita di dalam pergumulan tapi kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Itu kualitasnya tinggi di hadapan Tuhan. Itu yang sangat dikatakan itu korban dari kita kepada Tuhan, yang baunya menyenangkan Tuhan. Jadi mari saudara, jangan pernah mau ditipu dengan segala masalah, dengan segala situasi keadaan yang mulai meredupkan pujian penyembahan kita dengan Tuhan. Ya, saudara, di dalam, kalau kita melihat di dalam juga di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dikatakan penyembah, pemuji dan penyembah itu yang Tuhan cari. Ya, kita berusaha saudara mengungkapkan segala isi hati kita, pujian kita, pemujaan kita. Kalau kita lihat tentang dikatakan penyembahan itu adalah keadaan yang tersungkur di hadapan Tuhan, keadaan yang bersujud di hadapan Tuhan, keadaan yang merendahkan diri hati kita di hadapan Tuhan dan meninggikan Dia, mengakui Dia, memperkatakan dan menyatakan bahwa Dia di atas segala-galanya. Dia Allah, Dia Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara selalu berusaha untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, saudara akan mengalami suatu hal perubahan demi perubahan. Pola pikir kita akan berubah, pola pandang kita dengan masalah, dengan pergumulan, dengan situasi keadaan itu akan berubah. Tidak sama dengan orang dunia melihatnya, tidak sama dengan orang fasik melihat musuh, melihat masalah, melihat pergumulan. Pola pikir kita akan berubah, pola pandang kita akan berubah, pola hidup kita pun juga akan dipengaruhi dengan kehadiran Allah. Perasaan, ada penyatuan dengan roh Allah, penyatuan dengan jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ya kan dikatakan hendaklah pikiran Kristus itu adalah pikiranmu, hendaklah perasaan Kristus itu ada dalam perasaan. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan sedemikian rupa? Ya kalau kita tetap berada di dalam hadirat Allah, dalam memuji, menyembah Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa itu sangat besar pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Jadi mari saudara, jangan tergantung dengan saya tidak bisa, suaraku jelek, tidak ada musik, kemudian mungkin ketika kita beribadah juga, sound system tidak bagus. Permainan musik cuma gitar. Ya saudara, bukan. Penyembahan itu dari dalam diri kita secara pribadi, di setiap waktu, di segala situasi dan keadaan, dimanapun kita berada. Itu harus ada pujian, penyembahan. Jangan saudara gantikan dengan lagu dangdut, jangan saudara gantikan dengan lagu-lagu rock, tetapi biarkan bangun dirimu sendiri, bangun kualitas rohani itu sendiri. Jangan jadikan orang lain itu alasan, jangan jadikan masalah itu alasan. Tapi mari saudara, menguatkan diri kita dengan cara yang firman Allah tunjukkan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni, Dia yang menyembuhkan kita dan melakukan hal-hal yang tidak bisa orang lain lakukan dalam hidup kita. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah satu hal yang perlu sekali lagi kepada kita semuanya yang bergabung pada malam ini. Saudara jangan pernah biarkan mulut saudara untuk mendengungkan atau melakukan kata-kata yang tidak membangun iman saudara. Nyanyikan kata-kata yang membangun kita, yang membuat kita tetap on, yang membuat yang men-charge rohani kita. Jangan sampai hal-hal yang membuat kita mengalami dehidrasi iman ataupun juga rohani kita, tetapi buat diri kita kuat di hadapan Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, saudara, inilah yang saya ingatkan kepada kita semuanya, dan juga saya juga berusaha untuk lakukan ini di dalam diri saya. Bagaimana saya dalam situasi keadaan bagaimanapun, saya
melakukan, atau kadang-kadang pun juga saya mendengar, saya memutar lagu atau memutar firman Tuhan supaya rohani saya terus on. Jangan sampai kita jadi lemah. Jangan sampai kita kena tipu. Jangan sampai ada kesempatan bagi si jahat untuk mengambil keuntungan. Jangan sampai ada celah. Nah, ini saudara, kita jaga sedemikian rupa, kita bertanggung jawab dengan rohani kita, dengan jiwa kita, dengan tubuh kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang saya dapat bagi-bagikan kepada kita semuanya. Biarlah kiranya ya, kita boleh mendapat berkat dan kita dipulihkan Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi yang lain. Puji Tuhan, saya minta kesediaan daripada Mami Jaden, mungkin ada ditambahkan atau berdoa atau yang lain-lainnya. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati semua melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Aminkan Tuhan firman-Mu ya dan amin. Bahwa tidak ada siapapun dan apapun di dalam dunia ini yang dapat memberikan kepuasan untuk dahaga jiwa kami, yang bisa memberikan kelepasan kepada kami dan selalu memerdekakan kami dalam situasi dan kondisi apapun, selain kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu lah yang senantiasa memberikan kelegaan, kepuasan, kemerdekaan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih malam hari ini Allah Roh Kudus, Engkau boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh terus masuk dalam pengalaman iman dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun kami yang mengalami dehidrasi akan kerohanian, rasa kering, tapi kami boleh senantiasa melimpah dengan aliran kasih-Mu, aliran damai sejahtera-Mu, aliran sukacita-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami akan terus membawa diri kami Tuhan untuk tinggal dan terus berada di dalam hadirat-Mu. Dalam keseharian kami dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, situasi kondisi apapun Tuhan, kami mau Tuhan hadirat-Mu terus melingkupi setiap kami. Apapun tipu muslihat iblis yang berusaha Tuhan untuk memutuskan komunikasi kami dengan Engkau untuk kami boleh tetap tinggal dalam hadirat-Mu, tipu muslihatnya kami patahkan, kuasanya hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, biarlah Allah Roh Kudus Engkau terus mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Milka, sebagai Departemen Doa di GPPS Jemaat Palu, Engkau berkati untuk boleh membawa seluruh jemaat GPPS Palu memiliki roh doa dan memiliki hati yang selalu haus dan lapar akan hadirat-Mu, akan lawatan-Mu, dan selalu ingin dekat bersama dengan Engkau. Berkati juga Tuhan di dalam kehidupan keluarganya, Engkau berkati Tuhan, biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu, baik Ibu Milka maupun juga Pak James Tuhan, untuk terus menjadi alat kemuliaan-Mu. Memberkati juga Tuhan kami semua, baik yang ada di dalam ruang Zoom ini dan seluruh jemaat-Mu yang mungkin belum sempat untuk mengambil bagian dalam doa malam bersama pada saat ini. Tuhan, Kau berkati. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Mungkin ada yang sementara isoman atau mengalami sakit penyakit yang lain dalam masa beristirahat. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan suatu kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Limpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, karena firman-Mu berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan, kiranya Kau juga sucikan, kuduskan makanan minum yang dikonsumsi menjadi suatu sarana bagi proses pemulihan kesehatannya. Seluruh jemaat GPPS Palu Tuhan diberkati dengan limpah damai sejahtera dan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat ada banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati saat ini Tuhan yang dalam pergumulan mengenai hubungan rumah tangga keluarga. Biarlah kasih agape-Mu terus Engkau limpahkan, sehingga kasih agape menjadi pengikat dalam setiap kehidupan keluarga, rumah tangga, jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka betul-betul Tuhan terus mengalami kasih yang melimpah, dan mereka juga Tuhan boleh menyaksikan akan kedahsyatan kasih-Mu melalui kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh pertikaian, roh perpecahan, di dalam keluarga-keluarga yang saat ini sedang dilancarkan oleh si jahat, panah apinya kami patahkan, kuasanya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan, masalah perekonomian, finansial, Tuhan kau buka jalan. Apapun yang dikerjakan kau buat berhasil. Bawa Tuhan seluruh jemaat-Mu terus berjalan di dalam rancangan-Mu. Sehingga Tuhan, dengan demikian semua tingkap-tingkap langit engkau bukakan dan kau mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan kau buat berhasil. Dengan berkat kesehatan, berkat finansial, akan ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh jemaat GPPS Palu dalam mendukung visi gereja lokal yang ada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sedang membangun untuk gedung gereja. Kami percaya Tuhan kau akan terus melimpahkan berkat-Mu, berkat finansial, sehingga Tuhan seluruh jemaat boleh berpartisipasi dan pembangunan gereja ini cepat selesai, sehingga kami bisa beribadah di tempat ibadah sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya setiap pribadi yang datang dengan penuh kerinduan, saat ini boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau dan mengalami lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun panah api serangan balik dari si jahat, atas doa-doa peperangan rohani yang kami lakukan, panah apinya kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masukkan kami semua dalam terang api kemuliaan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan sepanjang malam hari ini kami beristirahat, Allah Roh Kudus Engkau terus nyatakan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Masih tamu.